Nah, kali ini Putri sudah berada di daerah Danau Singkara, tepatnya di Nagari Batu Taba, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, kali ini di Danau Singkara ini terdapat sebuah festival, yaitu bisa disebut Galundi Singkara Festival. Nah, apa aja yang ada di sini? Yuk, ikuti Putri. Di festival ini, dari beberapa rangkaian acaranya, kita hanya membahas salah satu dari rangkaian acara tersebut, yaitu Makan Bajamba. Makan Bajamba adalah salah satu tradisi di Minangkabau yang sangat erat dengan keislaman. Tradisi Makan Bajamba adalah salah satu tradisi dari daerah Sumatera Barat yang artinya duduk bersama di suatu ruangan atau suatu tempat, berkumpul, kemudian melakukan makan bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia dan juga sebagai bukti keakraban di suku Minang. Berdasarkan dari beberapa informasi yang saya dapatkan, tradisi makan bersama ini telah ada sejak abad ke-7 Masehi dan pertama kali dilakukan di daerah Koto Gadang di Luhak Nan Tengah dan sekarang kita kenal dengan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Budaya ini mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika makan selalu bersama-sama. Jika dilihat dari sejarah, upacara adat Makan Bajamba ini sesuai dengan teori Makkah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui perantara pedagang-pedagang Arab di Semenanjung Sumatera. Tradisi ini akan dilakukan setelah acara-acara adat selesai diselenggarakan, seperti ketika pesta perkawinan, pengangkatan penghulu, acara-acara besar agama Islam, dan lain sebagainya. Tradisi makan bersama berbentuk melingkar yang terdiri dari 3-7 orang, kemudian nasi dan lauk pauk diletakkan di tengah-tengah. Penyelenggaraan tradisi ini memiliki makna tersendiri yang dalam dan penuh arti. Bayangkan, dalam satu duang makanan, kita kadang duduk melingkar dengan orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga memunculkan rasa kebersamaan tanpa memandang status maupun gender. Nah, bagi yang belum tahu, arti jamba adalah dulang. Dulang ini terbuat dari anyaman daun, dibawa oleh kaum perempuan di atas kepalanya. Ditutup dari tudung saji yang terbuat dari anyaman daun enau dan di atasnya dilampiri dengan dalama, kain bersulam benang emas. Perempuan itu membawanya sampai ke tempat kegiatan dilakukan. Acara ini biasanya diadakan di dalam ruangan besar, aula, gedung, dan tempat adat lainnya, serta diikuti mulai dari puluhan hingga ribuan orang. Setelah sampai ke tempat tujuan, jamba diletakkan di tiap-tiap lingkaran orang. Setiap lingkaran mempunyai satu jamba di tengah-tengahnya. Di atas jamba tersebut tersedia pinggan nasi dan piring-piring yang berisi berbagai jenis makanan khas Minangkabau untuk disantap bersama-sama. Sebelum ajang santap dimulai, biasanya didahului dengan berbagai acara kesenian seperti tarian daerah, berbalas pantun, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun, apakah smart viewers semuanya tahu tujuan dari Makan Bajamba?
Nah, berikut ulasannya. Tradisi ini hingga sekarang masih terus dilakukan ketika menyelenggarakan berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Meskipun di beberapa daerah telah terjadi sedikit pergeseran tata cara, terutama dalam hal penyajian. Nah, beberapa manfaat makan bajamba ini diantaranya adalah sebagai berikut. Menghormati yang lebih tua. Orang Minang sangat menjunjung tinggi rasa penghormatan kepada mereka yang lebih tua. Dalam tradisi ini, yang didahulukan untuk mengambil makanan di dalam dulang adalah orang yang lebih tua dari segi umur. Setelah itu, bergiliran hingga ke yang paling muda. Melatih diri untuk bersyukur. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kita tidak boleh mengambil makanan yang tidak berada di lingkaran kita. Untuk itu, hal ini akan melatih diri agar senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita, tidak mengutamakan nafsu dan kerakusan semata. Bagus untuk kesehatan. Seperti yang kita tahu, makan bajamba ini tidak pakai sendok ataupun garpu. Semua memakai tangan kanan. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa makan pakai tangan kosong lebih dianjurkan dibanding memakai alat bantu. Selain itu, juga menghindari cedera pada mulut karena terkena sendok ataupun garpu tersebut, sesuai sunnah Nabi.